Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Nugraha dengan NIM 044 Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital cerdas nih untuk anak Indonesia dalam pelajaran perencanaan program komunikasi di tugas 3. Nah, jadi di sini untuk meningkatkan literasi digital anak-anak Indonesia usia 7-12 tahun melalui program edukasi yang interaktif dan menyenangkan. Nah, untuk nilai jual dan target pasar sendiri di sini memberdayakan anak-anak dengan keterampilan digital yang aman dan bertanggung jawab, membangun fondasi untuk masa depan yang sukses di era digital. Nah, ini sendiri menargetkan anak-anak usia di 7 hingga 12 tahun di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan dan perdesaan, dengan akses internet terbatas. Fokus pada edukasi ini yang inklusif dan mudah diakses. Nah, untuk anak-anak usia 7-12 tahun dengan tingkat pemahaman teknologi yang bervariasi, beberapa mungkin sudah terbiasa nih dengan gawai, gadget, dan hal lain semacamnya. Dan sementara yang lain mungkin baru mengenal teknologi. Nah, untuk ini sendiri, orang tua sangat berperan penting nih dalam mendukung partisipasi anak-anak dalam program yang saya laksanakan tersebut. Nah, jadi analisis pasar sendiri untuk target dan tren pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat nih, termasuk kalangan anak-anak. Jadi data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa dikenal dengan APJI menunjukkan pertumbuhan signifikan nih dalam beberapa tahun terakhir. Nah, tren sendiri menunjukkan penggunaan gawai dan media sosial oleh anak-anak menunjukkan kebutuhan mendesak akan literasi digital. Nah, untuk segmentasi pasar dan karakteristiknya sendiri dibagi berdasarkan lokasi geografis, perkotaan, banding perdesaan. Nah, jadi tingkat akses internet dan tingkat pendidikan orang tua, anak-anak di daerah perdesaan dengan akses internet terbatas membutuhkan program yang lebih sederhana dan offline. Anak-anak di perkotaan sendiri mungkin membutuhkan program yang lebih canggih dan berfokus pada keamanan online. Untuk analisis kompetitif sendiri, untuk gambaran umum landscape-nya, terdapat beberapa organisasi dan inisiatif yang mempromosikan literasi digital. Namun masih banyak celah yang perlu di sini, terutama di daerah-daerah yang dengan aksesnya terbatas. Nah, untuk analisis pesaing utama sendiri, ini saya kasih contoh duta genre nih, yang perlu dilakukan berdasarkan cakupan program, metode pengajaran, dan juga target audiensi. Nah, jadi untuk perbandingan produknya, ini membedakan diri dengan pendekatan yang lebih interaktif, menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan, cerita, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan spesifik anak-anak di berbagai daerah. Nah, untuk analisis keunggulan kompetitifnya sendiri, keunggulan kompetitif terletak pada pendekatan yang inklusif, materi yang mudah dipahami, dan keterlibatan komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Nah, untuk analisis kelayakannya, untuk kelayakan teknis, program ini dapat dijalankan melalui platform online dan offline menggunakan berbagai media seperti video, game edukatif, dan buku kerja. Nah, teknologi yang dibutuhkan relatif mudah diakses. Untuk kelayakan komersil, pendanaan dapat diperoleh melalui donasi, kemitraan dengan perusahaan teknologi, dan pembiayaan pemerintah. Potensi keberlangsungan jangka yang perlu dikaji ulang lagi. Nah, untuk kelayakan operasional, kerjasama dengan sekolah, pustaka, dan komunitas lokal sangat penting nih untuk menjangkau target audiens. Nah, tim yang berpengalaman dalam edukasi anak-anak dan juga teknologi yang dibutuhkan. Nah, untuk penilaian risiko utama meliputi keterbatasan akses internet dan akses internet di beberapa daerah, kekurangan partisipasi orang tua, dan juga perubahan teknologi dengan cepat. Nah, untuk analisis SWOT-nya sendiri, yang pertama itu ada kekuatan, strength. Nah, ini mendekatkan pendekatan interaktif dan menyenangkan. Materi yang disuguhkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan didukung dari komunitas lokal. Nah, untuk kelemahannya sendiri, keterbatasan sumber daya, jangkauan geografis yang terbatas di tahap awal, dan ketergantungan pada partisipasi orang tua. Nah, untuk peluangnya sendiri, pertumbuhan pasar literasi digital, dukungan pemerintah untuk program edukasi kemitraan dengan perusahaan teknologi, dan yang terakhir ancaman. Nah, persaingan dari program serupa, perubahan teknologi yang cepat, kurangnya kesadaran orang tua, dan tentang pentingnya literasi digital. Nah, untuk rekomendasi dan strategi sendiri, fokus pada kampanye edukasi yang intensif pada orang tua, menawarkan program yang terjangkau dan mudah diakses, dan menciptakan kemitraan strategis dengan sekolah dan juga komunitas. Sekian dari saya, terima kasih.